Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma aftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengawali membahas tentang al-wakalah, yaitu kita mandatkan urusan kita kepada orang yang kita tunjuk sebagai wakil kita. Kita lanjutkan pembahasan bab ini tentang syurutul wakalah, syarat-syaratnya wakalah. Al-wakalatu la tasihhu illa idza istakmalat syurutuha. Wakalah itu tidak sah kalau tidak lengkap syarat-syaratnya. Jadi kalau syaratnya ada yang hilang, berarti wakalah itu tidak sah. Wa hadhihi syurutu minha syurutun khasatun bil muwakkil wa minha syurutun khasatun bil wakil. Ada syarat khusus untuk yang memberi mandat atau muwakil. Ada syarat khusus untuk wakil yang diberi mandat. Wa minha syurutun khassah bil muwakkal fihi. Ada syarat khusus untuk muwakkal fihi. Muwakkal fihi itu sesuatu yang diwakilkan. Nah, syaratnya muwakil itu apa? Yushtaratu fil muwakil an yakuna malikan litasarruf. Disyaratkan untuk muwakil, orang yang memberi mandat itu adalah orang yang malikan litasarruf, orang yang mempunyai wewenang untuk mewakilkan. Jadi kalau dia tidak mempunyai wewenang, misalnya dia bukan pemilik barang itu, dia bukan pemilik tanah itu, tapi kok dia mewakilkan kepada orang lain, nah ini tidak sah. Kenapa? Karena dia bukan malik, dia bukan pemilik barang itu. Fala yasihhu tawkiluhu kal majnun. Di samping al-malik, ya, yang mampu untuk mewakilkan, juga tidak sah kalau seandainya mewakil itu orang yang gila. Orang gila mewakilkan, aku wakilono ngedol tambah iku misalnya. Lah wong gendeng kok di gugu omongane. Wasobi ghairul mumayyiz, atau anak-anak yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu usia sebelum baligh. Ada yang mengatakan 9 sampai baligh, ada yang mengatakan 7 ke atas sampai baligh, itu usia mumayyiz. Kenapa kok anak-anak itu tidak boleh? La yasihhu an yukal wahidu minhuma ghaira li anna kullam minhuma faqitul ahliyah. Karena orang yang gila atau anak-anak itu faqitul ahliyah, dia pun tidak berhak untuk melakukan suatu transaksi. Amma sobiyul mumayyiz, adapun anak yang sudah mumayyiz, usia di atas 7 atau di atas 9 sampai sebelum baligh, fa innahu yasihhu tawkiluhu fit tasarrufatin nafi'ah.
boleh anak yang usia itu mumayyiz itu boleh seandainya mewakilkan urusannya an-nafi'ah yang bermanfaat mahdho. Jadi misalnya anak usia 9 itu mewakilkan untuk menerima hadiah, boleh. Anak umur 9 itu memberi mandat kepada orang untuk menerima sedekah, boleh. Anak usia 9 ke atas itu atau mumayyiz itu mewakilkan kepada orang untuk menerima wasiat, boleh. Jadi boleh mewakilkan atau memberi mandat untuk sesuatu yang manfaat. Tetapi kalau sesuatu yang tidak manfaat atau madharat, maka tidak boleh usia tamyiz atau mumayyiz itu memberi mandat kepada orang. Misalnya ya, memberi mandat untuk at-thalaq, ora oleh, atau memberi mandat untuk sedekah, ya, ora oleh. Kenapa? Fa inna tauqilahu la yasihu, mewakili mereka itu tidak sah. Itu syarat orang yang memberi mandat atau yang disebut dengan muwakil. Ada lagi syarat al-wakil, yaitu yang mewakili, yang diberi mandat. Yushtaratu fil wakili an yakuna aqilan. Disyaratkan wakil itu adalah orang yang berakal, komplit akalnya. Falau kana majnunan aw maktuhan aw sabiyan la yasihhu tawkiluhu. Kalau wakil itu adalah orang yang gila atau maktuhan. Maktuh itu orang yang sudah sangat tua, yang sampai pikun, aw sabiyan atau anak-anak ghairu mumayyiz, fa innahu la yasihhu tawkiluhu. Perwakilan mereka itu tidak sah. Amma sabiyul mumayyiz, anak yang mumayyiz, yajuzu tawkiluhu indal ahnaf. Menurut Hanafi, anak yang usia mumayyiz itu sudah boleh menjadi wakil atau yang diberi mandat. Kenapa? Alasannya mazhab Hanafi, li'annahu mithlul baligh fil ihatati bi umurid dunya. Karena anak usia mumayyiz itu dianggap Hanafi laksana usia baligh. Jadi usia mumayyiz itu kalau bahasa kita mungkin usia ABG, belum balik tapi wis mulai jembagar gitu ya. Itu menurut Hanafi boleh menjadi wakil. Dasarnya lagi adalah li'anna Amr ibnu Sayyidah Ummu Salamah zawwaja ummahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak namanya Amr bin Sayyidah. Ini menikahkan ibunya, padahal anak ini ya masih belum baligh. Jadi seorang anak itu boleh menjadi wali atas ibunya kalau wali-wali yang di atasnya sudah tidak ada. Ya, ayahnya ibu sudah tidak ada, yaitu berarti kakeknya atau saudara-saudara ibu juga tidak ada, yang ada anaknya laki-laki. Nah, anak laki-laki meskipun belum baligh tapi usia mumayyiz itu boleh menjadi wali. Ya. Pada saat Amr bin Sayyidah ini menikahkan ibunya itu kana sobiyan lam yablughul hulumu. Waktu itu Amr ini belum baligh.
Syurut muwakil sudah, syurut wakil sudah, sekarang syurut al-muwakkal fihi. Syarat sesuatu yang diwakilkan. Yushtaratu fil muwakkal fihi an yakuna ma'luman lil wakil. Syarat muwakkal fihi itu hendaknya sesuatu yang maklum, yang diketahui oleh wakil. Jadi orang yang dikasih mandat itu tahu apa yang dimandati. Atau majhulan jahalatan ghaira fahisha illa idza utliqal muwakil ka ayyakul ishtarli ma syi'ta. Seandainya ada orang mengatakan, belikan aku apa saja yang kamu kehendaki. Ya. Kama yushtaratu fihi an yakuna qabilun lin-niba. Ketika ada orang yang mengatakan atau berpesan, wis aku tukokno sego. Sekopoi bungkusan ta padang ta pecel lele ta apa, wis pokoke sak karepmu. Ya. Nah, ini kan termasuk majhul. Tapi majhul yang boleh gitu loh. Jadi karena dia pesen nasi, ditanya nasi apa, padang, penyet, atau apa, kok sak karepmu, itu kan majhul ya. Ditukokno apa ya? Engko ditukokno padang gak seneng. Ditukokno tempe penyet ya nang gak cocok. Ya. Tapi ketika dia mengatakan masyita, ya wis, berarti boleh dibelikan apa saja. Pokoknya sego, mbok sego bungkusan mbok apa. Itu majhul, tapi majhul yang ghairu fahisha. Majhul tidak jelas, tapi bukan yang apa ya istilahnya yang efeknya besar ndak. Ya. Aku tuh kono sego apa iki sak karepmu. Yes. Pokoknya sego, boleh bungkusan, boleh sembarang, pokoknya sego lah ndak apa-apa toh, ya. Gitu. Wa yajri dzalika fil kullil uqud allati yajuzu lil insan. Dan perwakilan itu berlaku juga untuk semua akad yang boleh dilakukan oleh manusia. Seperti misalnya akad jual beli, al-bai'u wasyira. Kita boleh melakukan akad jual beli, berarti kita juga boleh mewakilkan akad itu kepada orang lain. Wal ijarah, akad sewa. Kita boleh melakukan akad sewa, berarti kita juga boleh mewakilkan akad sewa itu kepada orang lain. Wis aku geleno kontrakan sing piye? Wis terserah sampean, pokoke kontrakan parak-parak perak ngono lho. Nah, berarti kan akad sewa. Wa isbatud daini wal aini wal khusuma wat taqadi was sulh, atau akad untuk mempertegas utang piutang. Ya. Atau khusumah ketika ada satu perkelahian, pertentangan antara dua orang, nah kemudian membayar pengacara, itu juga termasuk mewakilkan. Wis dalam hal ini timbangane kegeran karo tangga, wis sampeyan ae, aku nunjuk pengacara, sampeyan wis wakilon aku. Berarti itu adalah akad untuk khusuma. Atau akad untuk sulh. Sulh itu adalah perdamaian. Saya ingin berdamai dengan orang itu, tapi repot kalau ketemu saya juga sibuk, wis tak sampeyan tak kongkon wakilku. Ya, saya ingin damai dengan orang itu. Atau talabus syuf'ah wal hibah, atau hibah was sadaqah, sedekah boleh diwakilkan. Aku titip dalen kono boleh. Warahim, gadai, akad gadai juga boleh kita wakilkan, ya. Al-i'arah, akad pinjam meminjam juga boleh diwakilkan. Az-zawaj, akad pernikahan, itu juga boleh diwakilkan. Ya, tapi kalau wakil sing jujur, engko tibak dhewe, ya. At-talaq,
tolak itu juga boleh diwakilkan. Baik, gak sempat telepon langsung nang bojone, titip kancane wae. Koncoku ini kadang-kadang bojoku ngene. Wakil itu boleh, dan jatuh talak loh itu. Meskipun diwakilkan temannya. Ya. Sawa'un kanal muwakkil hadiran aw ghaiban, sawa'un akana rajulan aw imra'atan. Baik wakilnya yang memberi wakil itu hadir atau tidak hadir, baik yang diwakili itu laki-laki atau perempuan, semuanya itu boleh. Artinya boleh kita itu mewakilkan seluruh akad atau transaksi itu kepada orang lain yang kita percaya untuk mewakili kita. Ya. Jadi oleh kita nyuruh orang lain mewakili transaksi ya, bisnis, transaksi jual beli, transaksi sewa, transaksi akad nikah, transaksi apalagi ya termasuk talak itu boleh diwakilkan. Rawal Bukhari an Abi Hurairah qala kana li rajulin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sinnan minal ibil. Diriwayatkan dari hadisnya Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana li rajulin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sinnun minal ibil. Nabi pernah punya hutang anak unta usia 1 tahun pada seseorang. Jadi Nabi utang anak unta usia 1 tahun itu kepada orang. Faja'a yataqabahu. Suatu hari orang itu datang untuk menagih kepada Rasulullah. Ya. Faqala a'tuhu, wis keono. Fatalabu lahu sana falam yajidu. Sahabat yang disuruh untuk mencarikan anak unta usia 1 tahun, karena Nabi dulu pinjam itu usianya 1 tahun, mestinya kan bayar juga usia 1 tahun. Sahabat disuruh mencari kalian masing usia 1 tahun, sudah dicari, fatalabuhu falam yajidu. Sahabat ini tidak menemukan unta Nabi yang usia 1 tahun. Illa sinnan fauqaha, yang ada itu adalah 1 tahun lebih. Faqala, Nabi mengatakan lagi, a'tuhu, kekno, terus bayaran. Faqala, awfaitani awfallahu laka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khairakum ahsanukum qada'a. Ya, Nabi bersabda kepada sahabat itu nang keono, ya, awfallahu laka, Allah akan membayar kekurangan kamu. Kemudian Rasulullah bersabda, inna khairakum ahsanakum qada'a. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik keputusannya. Nabi memutuskan pada saat itu. Yang punya hutang Nabi. Nabi ada pada saat itu ketika ada yang nagih. Tapi Nabi menyuruh orang lain untuk menjadi wakil untuk menyauri. Ya, berarti boleh, meskipun yang bersangkutan itu ada di situ, boleh kita menyuruh orang lain untuk membayarkan, ya, mewakilkan kepada orang tersebut. Jadi Nabi utang umur 1 tahun, tapi dibayar umur lebih dari 1 tahun. Artinya apa? Boleh kita seandainya utang kepada seorang 1 juta. Kita utang 1 juta. Kemudian kita kasih lebih sebagai bentuk terima kasih kita kepada orang itu boleh. Ya. Wis iki tak tambahi 300, tak kei sing 300 iki sebagai ucapan terima kasih saya terhadap sampeyan ngilangi aku duit 1 juta, itu boleh. Melebihi itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah 300 ini ada di dalam perjanjian. Itu sih nggak oleh. Bisa selangi 1 juta, tapi engkau bayar 1.300.000. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau inisiatif orang yang berhutang,
untuk memberi lebih daripada utang yang dia pinjam, maka Rasulullah SAW utang unta umur setahun tapi dibayar unta umur lebih dari setahun. Kira-kira umur setahun karo 2 tahun larang dia unta itu. Urung 2 tahun. Berarti lebih banyak apa nyaure? Lebih banyak, ya, boleh. Tapi itu tidak ada di dalam klausul perjanjian, ya. Qala al-Qurtubi fadalla hadzal haditsu ma'a sihhatihi ala jawazi tawqidil hadir as-sahih al-badan. Imam Al-Qurtubi mengomentari hadisnya Abu Hurairah tadi, bahwasanya hadis tadi itu menunjukkan bahwa diperbolehkan mewakilkan. Padahal yang mewakilkan itu ada pada saat itu. Ya. Nabi ada. Tinggal ngasih sendiri aja Nabi menyuruh sahabatnya, dan itu boleh. Ya, kita juga boleh. Kita ada di situ. Tapi yang tanda tangan sekretaris kita misalnya, boleh. Ya, kita transaksi dengan perusahaan mana. Tapi yang tanda tangan sekretaris tanda tangan no? Boleh seperti itu. Berarti yang mau wakili transaksi itu adalah sekretaris kita. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu an yu'tu anhu sin allati kanat alaihi. Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menyerahkan unta umur di atas 1 tahun itu, meskipun Nabi ada pada saat itu. Wa dzalika tawqilum minhu lahum ala dzalika, ya, dan itu berarti Nabi mewakilkan kepada sahabat-sahabatnya. Walam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maridun wala musafiran. Nabi tidak dalam keadaan sakit, Nabi juga tidak dalam keadaan musafir. Wa hadza yaruddu qaula Abi Hanifah wa Sahnun fi qaulihim innahu la yajuzu tawqilul hadir as-sahihul badan illa bi ridha'il khasm. Hadis itu membantah pendapatnya mazhab Hanafi dan juga Sahnun, ya, ketika keduanya mengatakan tidak boleh mewakilkan orang yang ada, kok mewakilkan kepada orang yang lain itu tidak boleh. Nah, ucapan Abu Hanifah dan ucapan Sahnun ini dibantah langsung oleh hadis tadi. Nabi ada, sehat badannya, tapi toh Nabi mewakilkan kepada sahabatnya. Dhabitu ma tajuzu fihi al-wakalah, patokan-patokan yang sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakalah itu. Wa al-fuqaha'u dhabitan lama yajuzu fihi al-wakalah faqalu kullu aqtin jaza an ya'tidahu al-insan li nafsihi jaza an yukilahu bihi ghairu. Jadi tadi sudah disebutkan semua bentuk transaksi akad yang boleh dilakukan sendiri boleh diwakilkan kepada orang lain. Amma ma la tajuzu fihi al-wakalah fa kullu amalin la tadkhuluhu niyaba. Yang tidak boleh diwakilkan itu adalah amalan yang tidak boleh memang diwakilkan atau digantikan. Contohnya Sholat itu kalau diwakilno. Sholat to anu ya, 8 rakaat zuhur. Nah kok 8? Aku titip. Ya. Mosok sholat titip. Sholat to 6 ya, maghrib. Lho kok 6? Aku nitip, aku gak sempat di. Sitake kanggo aku lho, mosok sholat diwakilno. Enggak boleh, ya. Wal halafu wa taharatu, tahara juga enggak boleh diwakilkan. Fa innahu la yajuzu fi hadhil halat, ya, an yuwakkil al insana ghairahu. Tidak boleh dalam keadaan seperti ini itu kita wakilkan kepada orang lain. Wudu, apakah boleh kita wudu 2 kali? Waduh mau. Wudu pindho. Sithik kanggo aku. Ya ndak boleh, wudu itu amalan pribadi kok diwakilno, ya. Ya kalau kademen ya tayamum gitu aja kan ndak apa-apa. Nah,
Bapak dan hadirin sekalian, mungkin sebelum kita buka diskusi atau tanya jawab, terakhir, al-wakilu aminun. Wakil itu adalah amin. Sering kita melewati kata-kata al-wakilu aminun. Kata-kata amin itu maksudnya apa? Wakil itu tidak bisa dijalui ganti. Ya. Yang disebut amin itu artinya kalau ada apa-apa dia nggak bisa disalahkan. Oh, diwakil nawa. Wa mata tammat al-wakalatu kanal wakilu aminan fima wukila fihi. Setelah akad taukil itu sempurna, ya, maka wakil itu disebut amin. Wa kullu fihi fala yazman illa bita'addi. Apa yang dilakukan oleh wakil itu la yazman, dia tidak dimintai pertanggungjawaban dalam arti tidak disuruh ganti, illa bita'addi, kecuali kalau dia sengaja dengan tindakannya itu menghilangkan atau merugikan sesuatu yang diwakilkan kepada dia. Jadi pada dasarnya wakil itu adalah amin. Sama sampean nitip sepeda kepada orang lain, yang dititipi itu amin. Wis aku tak titip sepeda nang omahan ya, ya sedalen kono gitu. Itu amin. Umpamane sepeda nang omahku niku ilang, itu gak boleh minta ganti. Nah, apa ganti? Lho ilang nang omah sampean kok. Lah sapa sing kok golek kono iku? Ya. Wong sampean dhewe sing karepe nitip kono. Ya wis tak gembok, tak kunci omahku, dibobol maling. Ya pancene ya nasib sampean, ya. Jadi nggak bisa pemilik sepeda itu menuntut pemilik rumah atau yang dititipi untuk mengganti. Kenapa? Karena orang yang dititipi itu adalah amin. Ya, amin itu dia tidak dituntut seandainya ada apa-apa. Baik, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ada mic di depan sampean. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menyangkut Ustaz tentang diwakili membeli misalnya mobil. Iya. Ada teman yang misalnya di luar pulau itu menelpon ke saya. Tolong Pak Nawir dibelikan mobil jenis ini misalnya. Iya. Itu yang kita kasih tahu itu press list harga sebenarnya. Tapi dengan dealer itu pintar nawar, hanya kan di luar harga itu kan ada namanya diskon, ada potongannya. Terus potongannya ini Ustaz, apakah kita kasih tahu ke sana atau itu untuk kita? Karena kan kita yang mewakili dia untuk bertransaksi. Bagaimana ini hukumnya? Iya. Sesungguhnya ketika kita menjadi wakil, kita sedang menjadi diri orang itu. Ya. Kita ini sedang menjadi diri orang itu. Seakan-akan dia dari Makassar saja ke sini gitu loh. Tapi wujudnya sampean gitu loh. Ya. Nah, mestinya kalau ada seperti itu diinformasikan bahwasanya ini loh harga sesungguhnya, kemudian ada kortingan, ada diskon dan seterusnya sekian. Nah, engkau sampeyan dikasih atau tidak itu urusan lain. Ya. Nanti apakah sampeyan dikasih bagian atau enggak dari persentase itu urusan lain. Ketika dia, Pak, tolong saya dibelikan mobil jenis ini tahun sekian, wis terserah pasrah bongkoan saya kepada sampean. Berarti apapun yang terjadi dalam transaksi itu harus kita informasikan. Kenapa? Karena kita sedang menjadi wakil dia. Kita tidak sedang berbisnis dengan dia. Ya, beda loh ya. Dengan kita sedang berbisnis. Kalau sampean sedang berbisnis berarti dia pesen, aku tolong carikan mobil jenis ini. Ya,
Tahun berapa? Tahun sekian. Oke, ini tak gelekno. Ini gak mewakilkan loh ya. Tapi pesen ke sampean barang untuk dicarikan. Sampean mencari barang yang lebih murah, kemudian mengambil keuntungan dari pembelian mobil itu, ya itu hak sampean. Karena sampean tidak wakil di sini nih. Sampean dipeseni barang. Berarti sampean sekarang adalah pebisnis. Ada pemesanan dari Makassar. Ya, tapi kalau transaksinya aku serahkan semuanya ke sampean, saya wakilkan jenis apa mobilnya misalnya, tahun berapa dan seterusnya, harus sampean jelaskan sedetail-detailnya kepada dia. Iki loh, saya sebagai wakil Anda, saya sudah menghadap kepada dealer, ya, kata dealer ada potongan sekian-sekian, ya, kita harus membayar sekian, jelaskan. Ya. Nah, nanti kalau saya mendapat bagian, alhamdulillah, enggak, ya, alhamdulillah, ya. Nah, jadi tidak ada masalah. Intinya kita harus menjelaskan kepada pemberi wakil itu yang sejelas-jelasnya. Kecuali kalau tadi, kalau bukan taukil, ya, tapi bisnis, ya, sama nggak perlu mendetailkan. Ya, yes, ada ini, barangnya ada, tahun sekian. Gelem mau nggak sampean dengan harga sekian, misalnya begitu, mau, ya udah dikirim, sampean sudah untung, ya. Nah itu kalau bisnis, bukan taukil itu namanya, ya. Oke, ada yang lain? Ada 6 menit ke depan. Terus, ya. Apakah karyawan itu otomatis wakil dari perusahaan? Karyawan itu kan punya tupoksi masing-masing ya. Fulan itu bagian apa, kerjaannya apa? Ya, dia ini bagian apa, kerjaannya apa? Masing-masing punya tugas dan apa yang biasa disebut tupoksi sendiri-sendiri gitu ya. Dia itu sebagai wakil dari perusahaannya sesuai dengan tupoksi yang dia miliki. Dia akan kena salah ketika dia seakan-akan mewakili tupoksi orang lain. Misalnya, dia bagian keuangan. Ya. Tapi ternyata dia membuat kebijakan di luar keuangan. Nah, ini berarti salah ini. Karyawan ini adalah wakil dari perusahaan di bidang keuangan. Dia tidak berhak untuk membuat policy selain policy keuangan. Kalau dia membuat policy keuangan, itu memang wilayah yang dia serahkan kepadanya oleh perusahaan. Ya, diamanat oleh perusahaan, kontak sebagai bendahara, kelolaan aset ini. Apa saja yang diputuskan oleh orang ini berkaitan dengan keuangan, itu memang wilayah dia. Tapi dia tidak boleh membuat suatu kebijakan atau policy di luar wilayah yang diberikan oleh perusahaan kepadanya. Pembelian. Jadi ada orang yang bagiannya bagian tuku gitu, belanja gitu. Nah, terus dia itu mendapatkan hadiah dari toko yang dia belanjai. Nah, iki kira-kira hadiah itu nanti hak dia, hak orang personal itu, atau itu milik perusahaan. Nek milik perusahaan berarti nanti dikumpulkan, dibagi semua karyawan yang ada. Ataukah itu karena memang hadiah personal untuk orang yang belanja itu gitu. Ya. Apa sih hadiah? Ya hadiah gawedhe ngono, terios bareng ngono ya dibagi lah ya. Hadiah sarung bareng ngono ya wis. Kopiah wis pakai dhewe. Tapi kalau besar itu harus dijelaskan kepada perusahaan. Maaf, saya kemarin belanja traktor di sana, dapat hadiah ini. Bilang kepada manajer, bagaimana keputusan manajer? Ya, tapi kalau yang sedikit-sedikit, insya Allah bukan sesuatu yang apa-apa seandainya itu kita miliki. Ya. Sampai kayaknya tadi ada lagi, singkat.
mengenai tadi Ustaz tentang kita bertransaksi jual beli dengan anak kecil. Dengan anak. Misalnya ini kejadian Ustaz di kampung ini. Iya. Kita ini pagi-pagi mau belanja di satu kios-kios itu. Terus orang tuanya kan mungkin masak di belakang atau apa, disuruh anaknya yang kecil melayani pembeli itu. Bagaimana hukumnya ini? Iya. Pertama, apa yang dia layani? Kalau ciki, kerupuk, enggak apa-apa. Ya. Tuku apa sih bawang enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya yang anak itu melakukan transaksi total apa? Total rumah, enggak boleh. Ya. Jadi pemilik perusahaan ini ya nyuruh anaknya, ada yang mau beli apa? Beli rumah. Wis layanan anak. Enggak boleh. Kenapa? Yang ditransaksikan besar, rumah. 200 juta, 250 juta. Tapi kalau disuruh layanan anak itu kok apa sih? Lombok, layanan enggak apa-apa walaupun masih anak-anak. Beli apa? Kerupuk, silakan enggak apa-apa. Ciki, enggak apa-apa. Mie, enggak apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang besar enggak boleh. Ya. Nah, itu kan masih anak-anak. Iya, tapi dia sudah ngerti duit kok. Bisa nyusui. Ya. Nah, jadi minyak berapa, susu berapa, insya Allah bisa. Insya Allah untuk hal-hal kecil tidak ada masalah, tapi nggak boleh kalau untuk hal-hal yang besar. Ya. Itu barangkali Bapak dan hadirin sekalian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.